Oke. Halo semuanya. Coba Halo, halonya. Kak. Gini. Halo. Kalau kalian nggak ngantuk ya. Michelle lu nggak kelihatan sama Devon. Oke, karena aku pengen kalian nggak ada yang ngantuk ya. Jadi kita sama-sama nyanyi yuk. Ini Yesus kekasih jiwaku, sayang-sayang sayang. Kita joget bareng-bareng.
mengantuk? Devta, apakah kamu mengantuk? Enggak kan? Coba duduk yang benar. Coba duduknya tegak, tegak, tegak. Nah, tuh oke. Kita lanjut ke lagu selanjutnya. Yesus sayang padaku ya. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang Kita lanjut ke lagu selanjutnya. Lebih semangat lagi ya. Yang tadi. Kita sama-sama di kepalpakan sayapnya. Kepalpakan sayapnya, digelengnya kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat. Bekerja bagi Tuhan, digoyang-goyangkan tubuh, digoyang-goyangkan Tuhan, agar tubuh sehat dan kuat. Selalu menunggu Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kanan, goyang kiri, Kepalpakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat. Untuk bekerja bagi Tuhan, digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat. Untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, selesai ternyata. Tahu semangat ya. Jangan lupa tanggal 15 Maret. Oke. Aku baru ini lihat ini sampingnya Adin kok pergi? Kok pergi? Jangan pergi dong. Kenalan dulu. Kita kenalan dulu. Namanya di sini sebetulnya Prisya ya, Prisya bukan. Halo Prisya. Ih, jangan malu-malu gitu. Gak apa-apa loh, aku gak gigit. Kan kita virtual juga ya. Kita gak bersentuhan. Jadi santai aja. Halo Prisya. Halo.
Ih, ngomong aja nggak apa-apa lo, halo aja nggak apa-apa. Aku cuma minta halo. Halo Prisya. Hai, hai. Oke, semoga kamu mengikuti dari awal sampai akhir ya. Terus jangan malu-malu. Ya udah, kita lanjut ke lagu selanjutnya. Soalnya kita mau lanjut ke, aku mau lempar ini langsung ke Cicepi. Jadi mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu, yaitu Firmanmu Pelita Bagi Kakiku. Persilakan untuk Cicepi. Oke. Terima kasih Kak Aurel sudah membantu kita dalam memimpin pujian hari ini. Seru kan hari ini? Harus lebih semangat lagi nanti besok-besok nyanyinya, oke? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Yuk, lipat tangannya, duduknya yang rapi yuk. Kita sama-sama mau mendengarkan, persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan.
Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bersama Kak Aurel tadi. Terima kasih juga untuk hari ini karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati supaya kami bisa menjadi anak yang pintar, anak yang baik, dan mau duduk tenang dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Nah, jadi sebelum mulai, Cici mau ada pertanyaan. Ada yang bukan pertanyaan sih, ini sedikit kayak minta tolong nyanyi gitu. Ada yang masih ingat lagu ini 12 murid Tuhan Yesus? Ada ingat nggak? Ada yang bisa bantu nyanyiin nggak? 12 murid Tuhan Yesus. Saya tahu. Oh, Cecil, coba Sil. Gimana sih lagunya Sil? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus teman orang Selot, Tadeus, Bartolomeus, Yudas Iskandar. 12 murid Yesus. Ya, betul Sisil. Ingat di awal-awal tapi akhirnya lupa dikit tidak apa-apa. Nah, kenapa sih hari ini aku tanya tentang kenapa hari ini aku minta tolong untuk nyanyi lagu 12 murid Yesus? Karena hari ini kita sama-sama mau belajar dari ceritanya salah satu murid Tuhan Yesus nih. Huruf depannya Y. Nah, dia salah satu murid pertama yang dicari sama Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak? Yakobus kan? Tuhan Yesus. Oh, bukan. Depannya Y-O. Yohanes. Ya, betul. Siapa tadi yang jawab Yohanes? Cecil. Cecil sama ini ya. Sama Jefta tadi ya. Nah, oke. Tadi kan sudah ada. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Nah, hari ini kita mau membahas tentang si Yohanes. Nah, Yohanes ini kita sudah tahu dia adalah murid Tuhan Yesus. Dan kalian tahu nggak kalau Yohanes ini adalah salah satu murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Wah, pasti jadi Yohanes tuh seneng banget ya, karena dia sangat dikasihi oleh gurunya sendiri gitu. Jadi, aku mau ceritain. Dan nama papaku. Kenapa? Dan nama papaku. Iya, makanya banyak banget orang yang namanya Yohanes. Bahkan setelah dibaptis pakai nama baptis namanya Yohanes gitu. Karena Yohanes itu dia murid Tuhan Yesus dan dia sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi Cici mau ceritain dari awal nih. Nah, awalnya itu Yohanes adalah seorang nelayan. Apa sih pekerjaannya nelayan? Apakah nelayan itu ngambil padi? Menangkap ikan. Ya, betul, menangkap ikan. Nah, Yohanes itu dia adalah seorang nelayan atau dia penjala ikan. Dia kerjaannya ngambil ikan gitu di tepi pantai atau biasa dia jalan ke tengah laut gitu untuk nyari ikan. Nah, dia ini punya saudara yang namanya Yakobus gitu. Tadi sudah disebut juga sama Jefta. Ternyata Yohanes dan Yakobus itu mereka adalah saudara. Nah, suatu hari mereka sedang pergi nih buat pergi nangkep ikan. Jadi mereka bersaudara nih. Mereka semangat sekali mereka mau nangkap ikan. Nah, pada saat nangkep ikan, dia nggak cuma berdua doang, tapi dia sama dua temennya lagi, Petrus dan Andreas. Nah, siapa di sini yang punya teman namanya Petrus sama Andreas? Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Andreas, kalau Andreas kayaknya banyak ya nama Andreas gitu. Nah, suatu hari mereka berempat pergi nih untuk menangkap ikan gitu di tepi pantai. Tapi mereka sudah nunggu semalaman, mereka sudah capek, ikannya nggak ada satupun yang berhasil ditangkap. Karena kan kalau jadi seorang nelayan itu ya, nggak selalu bisa langsung dapat ikan gitu. Jadi kadang
bisa dapet, kadang bisa enggak, pulang tuh bisa bawa ikannya banyak banget, tapi kadang pulang tuh nggak bawa ikan sama sekali gitu, jadi tergantung. Nah, hari ini ceritanya pada saat itu mereka berempat itu sudah menunggu semalaman tapi nggak ada ikan satupun yang berhasil gitu mereka dapatkan gitu. Nah, singkat cerita pada saat mereka menunggu menunggu ikan itu berhasil tangkap, datanglah Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus ada di pinggir tepi pantai, lalu dia manggil mereka berempat. Hei kalian, coba tangkap ikan dari sini. Tangkap ikan dari tepi pantai yang ditunjuk sama Tuhan Yesus tadi. Kira-kira berhasil gak mereka? Mereka mau nggak ikutin apa kata Tuhan Yesus? Padahal mau ya. Padahal pada saat itu mereka belum tahu siapa itu Tuhan Yesus gitu. Tapi mungkin karena mereka juga, oh ya sudah deh kita Mungkin coba ikannya aja. lagi tidur ya. Mungkin ikannya lagi Ya mungkin bobo. ikannya masih tidur gitu ya, karena mungkin udah malam gitu. Nah, pada saat itu tapi mereka mau mencoba nih ngikutin sarannya Tuhan Yesus. Akhirnya mereka ke tepi sungai, ke tepi pantai itu, lalu benar ternyata mereka mendapatkan banyak banget ikan. Kalau di foto dulu ya Cici lihat ya. Ini ceritanya dijadiin kartun gitu. Ikannya banyak banget, satu jala ikan tuh dapatnya bejibun. Wah, kalian tahu bejibun nggak? Udah banyak, numpuk sekali. Cukup banget deh ceritanya dulu buat keluarga mereka, buat siapa aja, pokoknya banyak banget. Dan dari situ Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi bersama Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, jadi awal mulanya mereka bertemu sama Tuhan Yesus pada saat mereka menangkap ikan, pada saat mereka lagi mengerjakan tugasnya jadi nelayan gitu. Nah, di situ Tuhan Yesus ingin mengajak mereka menjadi muridnya dan dia bilang kalau ya sudah sekarang kalian tidak lagi menjala ikan, tapi kalian harus menjala manusia gitu. Alias mereka harus menemani Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi dan menyebarkan kasih dan cerita tentang Tuhan Yesus gitu, mengikuti jalan Tuhan Yesus gitu. Nah, selama Yohanes menjadi murid Yesus, Yohanes juga banyak banget melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus gitu. Waktu hari pertama aja dia ketemu Tuhan Yesus aja tuh sudah mendapatkan mujizat gitu ya. Bisa dapat ikan yang banyak karena dia mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus gitu. Nah, pada saat dia mau memilih untuk menjadi murid Tuhan Yesus, nggak sampai situ mujizatnya. Dia banyak banget melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Nah, mereka berempat banyak hal melakukan hal-hal gitu ya sama Tuhan Yesus, banyak banget dari Yesus menenangkan angin ribut. Dulu ada ceritanya kalau kalian pernah tahu. Terus Yohanes juga pernah mendengar Yesus menyebut dirinya adalah roti hidup, terang dunia, gembala yang baik, jalan kebenaran dan hidup. Yohanes tuh tahu Tuhan Yesus pernah ngomong itu pada saat itu. Terus Yohanes juga ikut pada saat Tuhan Yesus itu memangku anak-anaknya memberkati mereka. Masih ingat nggak ceritanya? Jadi pada saat dulu ada seorang anak-anak gitu ya, mereka ada di dekat Tuhan Yesus. Yohanes itu salah satu orang yang melarang anak-anak itu untuk ada di dekat Tuhan Yesus gitu. Tapi di situ Tuhan Yesus malah bilang, udah nggak apa-apa sini aja. Dan Tuhan Yesus memangku anak itu, lalu Tuhan Yesus memberkati mereka. Nah pada saat itu Yohanes juga lihat tuh mujizat itu. Terus apalagi Yohanes Yohanes juga banyak deh dia ngelihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus gitu. Jadi dari hal kecil sampai hal yang besar, Yohanes selalu melihat perjalanan Tuhan Yesus dan selalu menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus perbuat pada saat itu. Nah, di situ karena mereka sering bersama mereka dan murid-muridnya Tuhan Yesus sama murid-muridnya, secara khusus Yohanes ya, kita hari ini lagi bahas Yohanes, mereka kan sering bersama, jalan bersama. Dan Yesus ini tuh udah seperti seorang sahabat gitu bagi Yohanes gitu. Dan Yesus pun menganggap Yohanes adalah sahabat dia. Nah, aku mau tanya, sahabat itu seperti apa sih? Apa di sini ada yang udah punya sahabat? Adin, Prisa, Cio itu sahabatan bukan? Tetanggaan. Oh, tetanggaan. Aduh. Di sini siapa yang punya sahabat?
Adin punya, coba Din. Cicepi mau nanya, kalau sahabat itu biasanya ngapain aja sih? Aku punya Ngebantuin kita. banyak. Ngebantuin kita satu-satunya. Nggak pernah berantem. Iya betul, selalu ngebantuin, gak pernah berantem atau saling mengasihi ya Din, berarti ya Din. Nah, sahabat itu seperti itu teman-teman. Dan pada saat itu Yohanes sama Yesus sahabatannya seperti itu gitu. Mereka saling mengasihi, mereka tidak pernah bertengkar, mereka juga saling menolong gitu ya. Terbukti dari Yohanes yang selalu mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi gitu ya. Berarti kan di situ Yohanes juga menolong gitu perjalanan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus memberitakan tentang kebaikan gitu kan di situ. Nah, di sini sahabat yang baik tuh seperti itu. Seperti yang tadi adik-adik sudah jelasin gitu. Mau saling berbagi, mau saling menolong, mau tidak pernah berantem gitu. Pokoknya saling mengasihi gitu. Nah, di sini Yohanes tuh tahu bahwa Tuhan Yesus tuh mengasihi dia. Dan Yohanes pun sangat mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes menulis sendiri nih. Kan kalian tahu ya, Yohanes itu menulis Injil gitu. Yohanes menulis sendiri dalam Alkitab nih ya. Kalau kalian sudah bisa baca Alkitab dan sudah bisa buka, kalian bisa lihat di Yohanes 3 ayat 16. Kalau Cici mau bacain, bacanya seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wah, di situ Yohanes yang tulis sendiri nih, bahwa Tuhan Yesus tuh sangat amat mengasihi kita. Yohanes tahu kalau Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi Yohanes, tapi Yohanes juga tahu bahwa Tuhan Yesus sangat amat mengasihi kita semua, manusia-manusia gitu. Makanya Yohanes tulis dalam kitab yang dia tulis sendiri tuh dalam Yohanes 3 ayat 16, karena dia mau kasih tahu ke semua orang bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi dirinya sendiri, tapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mengasihi Yohanes dan mengasihi kita semua gitu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan Tuhan Yesus pun juga ingin kita menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus gitu. Seperti Yohanes ya. Tuhan Yesus pengen Yohanes menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Dan Yohanes mau menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus. Begitu pula dengan kita nih adik-adik. Tuhan Yesus sangat ingin kita menjadi sahabatnya Tuhan. Berarti kita harus mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Gitu. Kita harus menganggap Tuhan Yesus adalah sahabat kita, sahabat yang sejati, yang tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah menyakiti kita. Gitu. Mungkin kalau kita bersahabat gitu ya nanti mungkin kalau sekarang ini bersahabat masih baik-baik aja gitu ya, masih pada umurnya masih pada kecil, masih pada muda, tapi mungkin nanti kalau sudah besar ada sahabat yang mungkin mengecewakan, ada sahabat yang mungkin suka bikin sakit hati gitu, suka bikin marah, suka bikin kesel gitu. Nah, Atau kadang-kadang kita tuh. iya betul, rasanya gedek banget kalau punya sahabat yang seperti itu. Tapi di sini Tuhan Yesus pengen kasih tahu kalau aku ini atau Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati, sahabat yang setia yang tidak pernah mengecewakan gitu. Makanya kita harus seperti Yohanes yang mau menganggap Tuhan Yesus adalah sahabat kita gitu. Nah, kita juga perlu tahu nih bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang mau mengorbankan nyawanya seperti Tuhan Yesus. Kita semua tahu ya, adik-adik tahu ya. Kalau Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa kita. Ya, betul. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, berarti itu adalah kasih yang sangat luar biasa, kasih yang sangat besar. Dan kita pun harus tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mau mengorbankan hidupnya untuk kita, para manusia berdosa. Berarti kita harus sadar nih, kita harus tahu, oh ternyata kasih Tuhan tuh untuk kita segitu besarnya ya. Sahabat kita ini, Tuhan kita ini, sangat amat memiliki kasih yang besar kepada kita. Karena itu, kita harus bersyukur kita punya sahabat yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Yohanes aja bersyukur sekali dia punya Tuhan dan punya sahabat
guru seperti Tuhan Yesus gitu ya, sangat luar biasa. Apalagi kita, anak-anaknya yang sudah Tuhan Yesus mau korbankan nyawanya sendiri gitu untuk menebus dosa kita gitu. Menebus dosa Adin, menebus dosa Jovanka, Jefta, Cecil, dan semuanya gitu. Kita harus bersyukur karena kita punya sahabat yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Tanpa kita minta, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengorbankan nyawanya sendiri untuk kita yang berdosa ini. Wah, gila. Berarti itu benar-benar luar biasa banget ya. Kita nggak pernah minta, tapi Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengorbankan nyawanya gitu untuk kita. Yohanes sangat senang mempunyai sahabat dan guru seperti Tuhan Yesus. Bahkan sampai akhir hidupnya nih, Yohanes menulis Injil yang dinamakan dengan Injil Yohanes. Nah, Yohanes menulis Injil, namanya Injil Yohanes. Dan isinya itu berisi tentang semua keajaiban Tuhan Yesus. Semua mujizat dan kebaikan Tuhan Yesus yang pernah Yohanes saksikan gitu. Sampai akhir hidupnya, ia tetap mau menjadi sahabat dan murid yang setia. Wah, coba tebak Yohanes umurnya berapa? Ayo, apa kali? Ya, betul, Jovanka. Umurnya 100. Nah, sampai dia di sisa akhir hidupnya, dia terus mau setia sampai akhir. Dia tetap mau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Dia mau mengabarkan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang gitu. Jadi setelah Tuhan Yesus nggak ada, nggak sampai situ aja ceritanya. Ternyata murid-muridnya, terkhusus Yohanes, dia terus menyampaikan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Wah, luar biasa banget ya. Yohanes sangat amat setia kawan. Dia sangat amat bersyukur karena dia memiliki sahabat yang seperti Tuhan Yesus gitu. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus tuh sangat mengasihi dia, dan dia tahu juga bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua gitu. Nah, jadi adik-adik, apakah kita mau seperti Yohanes menjadi sahabat Yesus dan menjadikan Yesus sahabat kita? Ya. Apakah kita semua mau menjadi Yohanes kecil yang mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus gitu? Jika kita semua mau nih ya, sepakat mau ya, semua adik-adik yang di sini sepakat mau, caranya gimana sih Ci untuk bisa menjadi sahabat Tuhan? Kok rasanya susah ya? Kan Tuhan Yesusnya jauh di sana. Kitanya gimana cara jadi sahabat? Sedangkan kalau sahabat kita harus berdekatan gitu. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Jadi sahabat Tuhan Yesus itu gampang. Caranya adalah dengan kita sering ngobrol lewat kita berdoa, rajin berdoa sama Tuhan. Siapa di sini yang rajin berdoa? Jefta, mantap. Jadi berdoa itu tidak hanya mau makan, tidak hanya mau tidur, tapi setiap saat gitu ya. Bangun pagi, kita berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Mungkin mau makan kita bersyukur karena kita dikasih makanan. Malam-malam kita berdoa juga karena Tuhan Yesus sudah sertai kita menjalani hari ini. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau kita mau berpergian, kita juga jangan lupa berdoa supaya Tuhan Yesus sertai perjalanan kita gitu. Nah, caranya yang tadi adalah, cara kita bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus adalah dengan kita rajin berdoa. Terus kita rajin juga membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Gitu. Mungkin adik-adik bisa coba nih, pelan-pelan belajar baca Alkitab 1 hari 1 ayat gitu. Jadi misalnya hari ini baca pasal aja. apa? 1 hari 1 pasal mending. Ya, boleh, mau 1 ayat, mau 1 pasal boleh. Mungkin yang sudah besar mau baca 1 hari 1 pasal tidak apa-apa. Yang masih kecil 1 hari 1 ayat nggak apa-apa. Mungkin kalau misalnya ada yang belum bisa baca, minta tolong mama papanya bantuin bacain, nggak apa-apa. Atau dengerin pakai headset gitu, nonton dari YouTube gitu juga nggak apa-apa. Nah, yang penting kita walaupun masih kecil, kita tetap harus bisa membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Itu salah satunya juga cara menjadi sahabat Tuhan Yesus gitu. Terus mungkin cara lainnya adalah kita membantu teman sekitar kita gitu. Seperti Yohanes, dia membantu Tuhan Yesus gitu. Wah, kalau 1 hari 1 Alkitab panjang sekali, Jefta. Nah, kayak Yohanes gitu.
dia selalu menolong Tuhan Yesus. Begitu juga kita juga harus rajin mau menolong teman-teman kita gitu. Mungkin teman-teman kita yang sedang kesusahan atau teman-teman kita yang lagi ada masalah, kita bantuin gitu. Jadi kita seperti Yohanes yang mau selalu rajin menolong gitu. Dan banyak lagi caranya, mungkin membantu orang tua, rajin belajar, dan hal-hal lain yang bisa kita lakukan gitu. Cuman yang paling penting adalah harus rajin berdoa dan membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita sama-sama harus sepakat, kita sama-sama harus tahu ya bahwa kita harus bisa menjadi sahabat Yesus dan menjadikan Yesus sebagai sahabat kita gitu. Karena kasihnya Tuhan Yesus sungguh amat besar bagi hidup kita, dan kita patut bersyukur karena kita punya sahabat yang luar biasa seperti Tuhan Yesus gitu. Nah, ayat hafalan hari ini di Amsal 17 ayat 17a. Ini Cici copy paste di chat ya. Ayat hafalannya gampang banget. Pasti kalian semua sudah tahu. Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat. Itu udah pernah. Iya. Itu. Nah, karena udah pernah pasti udah pada hafal semuanya. Coba kita baca bareng-bareng yuk, open mic. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ih, cepat sekali Ferin. Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, gampang banget kan ayat hafalannya? Mungkin yang lagi catat boleh dicatat. Yang lagi mau menghafal juga boleh. Siapa yang mau coba menghafal? Ini nih Kak, mereka berdua. Ferin. Siapa? Ferin. Ini mereka berdua, Oh, Ferin. Kak. Ferin dulu, Ferin. Apa tuh, Ferin? Sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17. Oke, 17A Ferin. Oke, terima kasih Ferin. Pintar. Tadi Jiro mau sama Melati? Iya, mereka berdua barengan Kak katanya. Oke, boleh bareng. Ayo baca. Amsal 17 ayat 17 A. seorang Sahabat menaruh kasih setiap waktu. Menaruh kasih. Ya. Ya, tuh. Oke, terima kasih Jiro, Melati. Jefta, silakan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17a. Oke, terima kasih Jefta. Sisil? Mau Sil? Gampang banget Sil. Amsal 17 ayat 17a. Apakah mau Sisil? seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal Amsal 17 ayat 17a. 17a. Oke, terima kasih Sisil. Adin, mau coba sama Prisha, sama Cio? Bareng-bareng, Din. Ajak Prisha. Lagi nggak ada, Kak. Kenapa? Cionya lagi di kamar mandi. Oh ya, Adin sama Prisha aja berdua. Hehe, malu-malu. Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke, terima kasih Adin, Prisha. Kakak mau, Marco? Kakak sama Marco? Nah, aku. Mm-mm. Oke. ayat 17. Soal sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke, terima kasih Jovanka. Jangan lupa dicatat ya.
Udah. Oke, Marco mau Marco? Apa tadi sudah? Belum. Oke, Amsal silakan. 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke, mantap. Nah, ayat hafalannya gampang banget, bukan? Nah, dari sini kita sama-sama tahu kalau seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu gitu, dan kita harus belajar seperti Yohanes yang mau menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat kita gitu. Dan kita pun kalau kita punya sahabat, kita juga harus bisa memberikan mereka kasih juga gitu. Jadi kalau punya sahabat tidak boleh berantem, tidak boleh musuhan, tidak boleh tidak boleh tidak menolong gitu. Jadi harus saling membantu gitu karena seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke. Segitu aja cerita hari ini dan kita sebentar lagi mau ada aktivitas yang akan dibawakan oleh Kak Antonia. Silakan Kak Antonia. Shalom semuanya. Gimana tadi? Seperti biasa, aku akan menanyakan apa yang disampaikan. Kalian dengar gak tadi Cicepi firmannya tentang apa? Ada yang bisa kasih tahu aku? Yohanes. Kenapa Yohanes? Yohanes siapa ini? Sahabat Yesus. Oke. Kenapa? Maksudnya sahabat Yesus itu bisa dijabarin kenapa? Apanya? Ada kah yang mau cerita Yohanes kenapa jadi sahabat? Ngapain? Gimana nih Cicepi? Ayo, apa tadi? Jadi sahabatnya siapa Yohanes? Tuhan. Tidak apa-apa, nanti kalau misalnya lupa lagi dinonton aja ya YouTube-nya ya. Promosi YouTube. Oke. Terima kasih Cicepi yang sudah menyampaikan firman pada hari ini. Selanjutnya kita akan aktivitas. Aktivitasnya ini gampang kok. Jadi nanti kalau aku kasih satu kata, kalian harus mikirin lagunya apa yang cocok misalnya. Kak, halo Kak. Halo, kedengeran Ya. nggak? Iya kedengeran Kak. Mereka izin duluan ya Kak karena baterai HP-nya udah lowbat. Oh, oke. Tidak Ya, nanti apa-apa. kalau sempat kita join lagi. Kalau sempat kita join lagi Kak. Siap. Oke, terima kasih ya Kak. Terima kasih. Oke, aku ulang lagi. Jadi nanti aku kasih satu kata. Kalian harus memikirkan lagu yang ada kata tersebut. Mengerti? Jadi aku kasih contohnya gini. Misalnya satu kata itu sayang. Nah, aku harus pikirin lagu yang ada kata sayang di lagu rohani. Contohnya, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Nah, itu kan ada kata sayang. Nah, seperti itu contohnya. Apakah sudah paham? Sebanyak-banyak. Sedikit. Nanti bisa kepikiran kok nanti ada contoh kita akan melakukannya sekarang. Jadi contoh pertama, pertanyaan satu kata yang jadi pertama itu adalah teman. Ada nggak kepikiran lagu yang ada kata teman? Aduh. Adakah yang mau mencoba? Aku kasih nadanya deh. Apa ya namanya? Tahu tapi lupa namanya.
Nah, Gampang banget. kalau udah nemu disuruh nyanyiin ya. Tuh, biar kita tahu liriknya apa. Bisa cari di Google, teman-teman. Kalau susah. Kalau misalnya ketemu disuruh Ada? ini, ya, disuruh nyanyi apa? Nyanyi. Iya, nyanyi. Nyanyi Ada dikit kata lah itu. boleh dikit. Ya, dikit. Nggak semuanya kok, nggak full. Pokoknya ada kata teman, kalian nyanyiin. Adin kayaknya tahu deh. Sama Prisha ya tadi. Mau mencoba? Kenapa? Lupa. Lupa. Seperti mentega dan roti. Ya, Cecil benar. Coba nyanyiin Cecil. Bisa nggak? Kau teman, ku teman. Kita selalu bersama. Kita selalu bersama. Terus? Seperti mentega dengan roti. Oke, Cecil berhasil. Mentega dan roti. Ada lagi nggak yang kepikiran teman? Atau aku kasih clue lagi? Udah nggak ada Kakak-kakaknya lagi. boleh jawab. Ada. Aku kasih clue deh ya. Tapi aku nyanyiin nadanya aja ya. Aku nggak mau nyanyi liriknya. Ta 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 ra ta 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 ra ta ra ra ta 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 ra ta 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 ra ta 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 ra ta ra ta 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 ra ta ta ra ta 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 ra ta 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 ra ta 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 ra ta 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 ra ta ra ta ta. Itu Bawa jiwa. Liriknya lupa. coba nyanyiin Adin dan Prisha. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa jiwa Bawa teman. sekolah minggu. Oke, sebenarnya bisa jiwa sama teman sebenarnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Itu bisa diganti jiwa jadi teman. Oke, terima kasih Adin sama Prisha yang sudah menyanyikan. Selanjutnya, kata selanjutnya adalah saudara. Ada nggak kepikiran? Ada lagi? Tuhan Yesus, Hah? saudara. Oke. Mantap. Ada lagi yang mau ini nyanyi lagi saudara yang lain dari Adin dan Prisha? Ada lagi kah? ICP kayaknya tahu. Coba Tahu. nadanya. Ya. Na 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 ta na 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 na. Itu yang cicingnya apa nih? Sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, thank you Cecil dan Ciwenda yang Agak keras ya. yang banyak. Ada lagi yang kepikiran? Kalau nggak ada, kita moving ke next soal. Selanjutnya, ini paling gampang sih, kasih. Kasih kepikiran lah banyak. Lagunya banyak yang kasih. Ada yang mau mulai duluan? Kasih Yesus.
Bentar. Coba satu-satu, teman-teman, satu-satu. Coba Adin dulu. Maaf ya, Cecil tadi. Bentar. Adin tadi ulang coba sama Prisya. Yesus indah indah oh indah. Oke, terima kasih Adin Prisya. Selanjutnya tadi Cecil tadi kepikiran apa lagu kasih? Kasih Yesus manis dan indah kasih. Kasih Yesus manis dan indah. Oke, terima kasih Cecil. Oke. Selanjutnya ada lagi nggak yang kepikiran lagu kasih? Ini banyak loh lagunya. Kakak, coba Jovanka, Ferin, Marco, Jefta. Nih, Nggak punya ide, nggak tahu. Waduh. Coba kasih nadanya lagi ke Antonia, Oke siapa deh. tahu pada bisa. Aku kasih nada ya. Da 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 da. Ada lagi? Ada yang bisa menebak? Ini lagunya kayak gimana? Jefta, mau coba? Jovanka, mau coba? Kayla, Feirin, Marco? Yang ada seperti sungainya. Iya tuh. Kata pertama. Boleh cari di Google kok. Aku tidak melarang. Jovanka tahu lagunya? Ada sungainya. Liriknya enggak terlalu. Tam 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 seperti sungai. Tam 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 seperti sungai. Tam 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 seperti sungai. Ada yang bisa menyanyikan? Kayaknya pada lemes ya hari ini ya. Adin mau nyoba lagi nyanyi? Ya, silakan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke, terima kasih Adin yang sudah menyanyikan. Oke, lagu yang lain. 9 Buah Roh, kalian tahu nggak ya lagunya? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mungkin nanti guru-guru sekolah minggu bisa ngajak teman-teman sekolah minggu untuk nyanyi ini biar tahu. Gitu. Terus itu lagu kasih. Selanjutnya, yang gampang juga, Yesus. Ada nggak kepikiran lagu Yesus? Yesus sayang padaku. Oke. Kita mengajarku, walau ku kecil lama, aku ingin Miliknya. Oke, terima kasih sekali lagi Adin dan Prisya. Banyak ya. kasih. Ya, Sisil apa? Sisil. Yesus kekasih jiwaku. Coba nyanyikan. Sungguh percaya padamu. Oke. Terima kasih, Sisil. Ada yang kepikiran lagi nggak tentang Yesus? Aku kasih nadanya deh, coba. Ya, boleh, boleh. Jefta tuh angkat tangan, Jefta. Oke, Jefta, silakan dicoba. Nyari lirik Lirik. Ya, nggak apa-apa.
Kepikiran? Atau masih cari liriknya? Masih cari kayaknya tuh. Coba Cici kasih nadanya nih. Kayaknya Iya, Jeffrey boleh, tahu deh. boleh. Nih. Na 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 na. Tahu nggak? Yang biasa pakai gerakan, guys. Yang ada pokoknya. Kaila apa Kaila? Kaila apa? Pokok. Iya, ya. Apa? Apa Kaila? Yesus pokok. Oke. iya. Terima kasih Kaila. Akhirnya ada yang menjawab. ada lagi nggak? Aku kasih clue lagi deh. Jesta mau coba? Yang Yesus pokok ya. Nggak apa-apa. Yes. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Oke. Terima kasih Kaila dan Jesta yang sudah menyanyikan Yesus pokok anggur ya. Ada lagi? Aku kasih clue-nya. Habis Tata, itu tata, tata, rata, rata, rata. Tata, rata, tata, rata, tata, rata, tata, rata. Oh, giranglah, oh, giranglah. Tan, 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 tan. Yesus amat cinta pada saya. Coba nyanyikan, Jefta. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Udah. Oke, akhirnya. Lagi. Ayo Marco, Ferin, dan Jovanka kalau mau coba. Ini sisa dua lagi deh. Lanjut ya ke soal berikutnya, yaitu sukacita. Ada? Aku kasih clue-nya deh. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai Papa tarata tatararara. Ada yang tahu itu? Tam 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 tam. Adin, Sungai sukacitaku. coba nyanyikan. Sungai sukacitaku mengalir dalamku, menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab Sungai sukacitaku ada dalamku. Oke, terima kasih Adin dan Prisya lagi. Ada lagi yang kepikiran dengan sukacita? Aku sih kepikiran cuma satu itu doang sih. Ada. Apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Coba. A a i i a a i a i u i a i u i Oh. a i u. Jovanka mau coba? Jovanka? Enggak. Tadi. Masih memikirkan. Tata rata tata 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 rata tata rata tata rata tata rata tata tata rata tata rata tata. Tadi udah dikasih clue-nya tuh sama Ci Brenda. Ada nggak yang bisa menyanyikannya? Cecil nggak mau nyoba nyanyi lagi? Ada? Adin mau nyoba? Atau nggak tahu lagunya? Adalah sukacita di hatiku,
di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Begitu lagunya. Emang mungkin lagunya udah terlalu lama atau saya yang terlalu tua? Atau kita bertiga yang ada di sekolah minggu ini gurunya udah tua. Oke, terakhir. Sobat. 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 Ada satu sobatku. Coba nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia. Oke. Ada lagi yang kira? Tentang Diriku. Siap. Terima kasih Adin dan Krisya lagi. Kayaknya banyak nih poinnya nanti buat Adin dan Krisya. Sekolah minggu ya, guru. Ada lagi yang mau mencoba sobatku? Terakhir. Aku kasih tahu deh. Ini pasti seharusnya bisa sih. Do itulah dosamu. Di bagian sol. Ada? Mau nyoba? Yefta? Do, re, mi. Do itulah dosamu, re, relakan hatimu. Diminta pada Yesus, fa, fahami firman-Nya. So, pa, 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 ra, pa. La, lama menunggumu. Si, silakan dia masuk. Dosamu terhapuskan. Di bagian solnya. Ada yang mau menyanyikan? Terakhir ini. Habis itu selesai. Jefta, mau coba? Cecil, Adin, Marco, Prisha, Jovanka, Ferin, Kayla. Diam sekali nih hari ini. Kayaknya pada nggak semangat. Ada lagi? Ada yang mau menyanyikan deh bagian soul-nya itu? Kalau tidak ada, aku aja deh. Sobatku yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Begitu lagunya. Mungkin emang ini ya agak susah karena lagu sekolah minggu cuma dikit kali ya. Jadi pada kurang tahu. Tapi nggak apa-apa, kalian setidaknya mencoba. Ada yang bisa menjawab itu udah hebat. Oke, selanjutnya kita selesai sekolah minggunya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam sekolah minggu hari ini. Kami berdoa semoga firman yang telah disampaikan oleh Ci Cepi mengenai Yohanes yang menjadi sahabat bagi Yesus, kiranya kami bisa menjadi sahabat yang baik untuk orang-orang yang di sekitar kami, Tuhan. Kami setelah ini akan berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan yang berkati aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya, haleluya, amin.